Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di acara Dispen, diskusi seputar pendidikan. Bersama saya Komarudin. Kita akan membahas tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Halo teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan mengawali pembahasan kita dengan mempelajari penulisan berita investigasi dan produksi pada kegiatan jurnalisme investigasi. Berita investigasi merupakan produk jurnalisme investigasi yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa secara komprehensif dan selalu berupaya mengungkap sesuatu yang dianggap tidak beres atau ganjil, bahkan dianggap merugikan masyarakat. Berita investigasi tidaklah bertujuan menjebloskan seseorang ke dalam penjara, melainkan memicu ke dalam suatu perubahan, mengekspos ketidakadilan, menekan kezaliman, tetapi sekaligus juga memberi pencerahan dan kejelasan atas duduk perkara suatu peristiwa kepada masyarakat. Jurnalisme adalah alat pemasok kebutuhan seorang dalam berkomunikasi, sebagai alat penting bagi manusia dan sebagai jalan bagi manusia bertukar informasi. Jurnalisme investigasi merupakan kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberitahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-nutupi kebenaran. Sifat dan tujuan pelaporan investigasi: mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan atau nasib mereka. Dengan mengetahui informasi itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan penyidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Laporan penyidikan itu berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Untuk menghasilkan laporan seperti ini, seringkali harus menggali bahan-bahan informasi yang dirahasiakan. Karena itu, harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya terhadap subjek laporannya dengan menimbang-nimbang akibat negatif yang diderita subjek laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umum. Penerbitan pers itu sendiri, baik reaksi dari lembaga resmi maupun dari pemasang iklan dan publik pembaca. Untuk menghadapi dilema ini, diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas. Jenis berita investigasi: yang pertama yaitu reportase mengenai investigasi, yang kedua reportase investigasi interpretasi, yang ketiga reportase investigasi original. Struktur berita investigasi: menulis investigatif reporting berbeda dengan menulis berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Sedemikian banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan agar mulailah dengan membuat outline serta menuliskan fokus tulisan. Outline berisi garis besar isi tulisan. Di situ disebutkan pembagian tulisan, yaitu apa saja yang ditulis pada bagian awal, intro atau lead. Apa pula yang dituang pada tubuh tulisan atau body struktur. Dan akhirnya, bagaimana tulisan tersebut diakhiri ataupun ending dan penutup. Tidak seperti pada bentuk piramida terbalik yang geometri kaku. Struktur penulisan berita investigatif yang mirip dengan penulisan feature adalah organik. Ada permulaan cerita, pertengahan, serta penutup, dan semua bagian erat saling berhubungan.
Satu, bagian awal atau leads. Kedua, bagian tubuh berita atau middle. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagian penutup berita atau ending. Laporan penulisan berita investigasi. Konsep berita dan kriteria umum nilai berita berlaku universal. Artinya tidak hanya berlaku untuk surat kabar, tabloid, dan majalah saja, tetapi juga berlaku untuk radio, televisi, film, dan bahkan juga media online internet. Secara universal, yang pula misalnya, berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan, to report, merujuk kepada pola piramida terbalik inverted pyramid, dan mengacu kepada rumus 5W1H. Pertama, pola penulisan piramida terbalik dalam teknik melaporkan, to report. Setiap jurnalis, yakni wartawan atau reporter, tidak boleh memasukkan pendapat pribadi dalam berita yang ditulis, dibacakan, atau ditayangkannya. Kedua, berita ditulis dengan rumus 5W1H. Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5W1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya, berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah serta cepat dipahami isinya oleh pembaca ataupun pendengar ataupun pemirsa. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan harus terdapat 6 unsur dasar, yakni apa atau what, who, when, where, why, dan how. Ketiga, pedoman penulisan teras berita dalam anatomi berita sebagaimana terlihat dalam gambar. Puncak piramida kita menemukan judul headline, kemudian dengan baris tanggal deadline, teras berita perangkai bridge, tubuh atau body, dan kaki berita leg. Menurut teori jurnalistik, judul harus mencerminkan pokok sebagaimana tertuang dalam teras berita. Kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua yaitu pelaksanaan produksi, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pasca produksi.